Masya Allah. Itu bagaimana caranya Buya? Baik, Masya Allah. Kami ingin cari jalan keluarnya kayak apa Buya? Allah. Mungkin itu aja Buya yang saya ingin sampaikan kepada Buya ya. Itu aja Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Dekat dengan Pondok Al-Bahjah yang di Subang? Saya kebetulan dari Kalijati Subang Buya. Iya. Saya belum dapat informasinya dari yang di Subang itu. Kebetulan di sini juga kebetulan saya tinggal di Kalijati di perumahan Buya. Masya Ini Allah. anak-anaknya juga kepengen gitu Buya. Banyak yang mau dipondokkan gitu. Cuma saya belum tahu informasi alamat jelasnya di mana itu Pondok Pesantren Al-Bahjah yang Ada. di Subang gitu Buya. Ada, harus Yang tahunya itu hanya di sumber yang di Cirebon itu Buya. Oh tidak, di Subang ada, dicari, nanti sampai ketemu dan Anda menjadi pejuangnya. Silakan. Insya Allah, Silakan amin, tanya. amin, ya Allah, Buya. Iya. Buya, ini ada pertanyaan, Buya. Kebetulan saya kan di marbot di masjid, Buya, ya. Baik. Baik. Ya, terus. Iya, saya itu tiap jam 3 subuh, jam 3 itu setiap bulan Ramadan ini, saya membangunkan warga di Perumahan Masya Allah. Pramanti melalui toa, Buya. Baik. Dengan kata-kata sahur. Itu bagaimana hukumnya Buya? Baik, Masya Allah. Itu saya laksanakan dari jam 3:04 sampai jam 4 subuh Buya. Ya. Ya, itu yang pertama Buya. Itu hukumnya apakah diperkenankan atau tidak Buya? Itu yang pertama. Yang kedua Buya, saya memiliki kelemahan pada mata Buya. Ini kan di bulan-bulan suci Ramadan ini kan diperbanyak membaca ayat Al-Quran Buya. Baik. Sedangkan saya itu hanya hafal di 3 surat Buya, yaitu surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, sama surat Al-Mulk Buya. Paling saya yang sering saya baca paling hanya 3 surat itu Buya. Saya kalau membaca surat yang lainnya itu mata itu buram Buya, kurang jelas Buya. Masya Allah. Itu bagaimana caranya Buya? Baik, Masya Allah. Kami ingin cari jalan keluarnya kayak apa Buya? Allah. Mungkin itu aja Buya yang saya ingin sampaikan kepada Buya ya. Masya Itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Anda punya kebiasaan baik di bulan Ramadan, lalu Anda membangun mereka dengan sahur di jam 3. Tepat jam 3 sudah waktunya orang bangun. Dan itu bukan mengganggu orang lain. Dan orang di luar Islam pun juga mengerti bahwasanya itu adalah saat sahur. Bahkan kadang kita pun juga mendengar kegiatan orang luar Islam pun ada jam-jam yang seharusnya kita istirahat. Mereka melakukan, tapi kita juga tidak boleh terganggu. Maka dalam beragama itu adalah bagaimana kita lapang ya, tidak mudah merasa terganggu. Ya sudah umum. Bahkan lebih dari itu bukan dari toa masjid. Kadang ada kegiatan anak-anak itu untuk membangunkan dengan membawa kentongan begitu. Kalau bahasa Jawa Timur ronda. Dibunyikan kentongan yang untuk membangunkan orang melakukan itu adalah hal-hal sah-sah saja. Ibaratnya sudah menjadi kesepakatan di masyarakat kita untuk dibangunkan jam begitu. Yang perlu diingatkan adalah anak-anak muda yang kadang atau istilah Jawa Baratnya obrok, Jawa Timur ronda, itu waktunya terlalu awal, terlalu semangat ya. Tapi kalau nggak tepat ya, masa jam 12, jam 1 sudah suruh bangun lagi, orang baru tidur. Ya, tolong anak-anak muda yang biasa bangun obrok-obrok begitu, tentunya adalah dengan cara yang manis, waktunya jadi sekiranya orang cukup istirahat. Ideal jam 3 dan sebagainya. Ideal jam 3 dan sebagainya. Kemudian juga, kalau memang di kiri kanan Anda, ada orang non-muslim, Anda datang dengan kelembutan Anda, akhlak mulia, Anda minta maaf biarpun mereka, kami yakin, orang yang ngerti toleransi nggak perlu kita minta maaf, sudah memaafkan. Karena ini adalah kegiatan beragama seperti adzan yang dikumandangkan setiap waktu sholat dan yang lainnya. Karena kita sudah biasa dengan budaya saling memaafkan. Tapi alangkah indahnya kalau Anda minta maaf. Maksudnya setiap jam 3 kami bangunin loh ya. Bisa saja dari kalangan Nasrani pun mengatakan pas dan itu memang saya juga harus kerja keluar. Makasih saya dibangunin juga. Bisa saja seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Asalkan masih batas wajar. Jamnya pun jam yang tepat, bukan jam 2, jam 1 teriak-teriak lagi, jam 2 teriak-teriak lagi. Terus orang mau tidur, Anda bangunin terus, kan kapan istirahatnya? Seperti itu. Kemudian Anda yang senang, yang pengen rindu baca Al-Quran, ketahuilah, tapi Anda punya masalah di mata. Allah tuh maha tahu. Dengan kerinduan Anda sudah mendapatkan pahala. Maka bacalah yang Anda sudah hafal, Anda ulang-ulang. Itu sudah sama seperti Anda baca Al-Quran. Yang penting itu, bukan banyaknya bacaannya, akan durasi waktu Anda dengan Al-Quran itu. Berapa lama Anda dengan Al-Quran dalam sehari?
Kalau Anda mengulang-ulang ayat yang sudah Anda baca sehari itu sampai 5 jam, 10 jam, ya kemuliaan buat Anda. Dan gabungkan kalau perlu dengan sholat sunnah. Selingannya adalah Anda baca zikir. Kerinduan Anda sudah cukup. Anda bersyukur jika mata Anda kabur dari satu sisi. Karena apa? Allah telah mengurangi kemaksiatan mata. Ini yang matanya melek-melek, jelas-jelas terang, ini telah banyak godaan di hari ini, banyak dosa. Yang bertebaran di jalan-jalan, betul layar televisi, handphone, dan sebagainya. Maka siapapun yang hari ini oleh Allah uji dengan mata yang tidak bisa melihat, buta dan yang lainnya, maka sesungguhnya Allah telah mengurangi Anda dari dosa mata. Semoga Allah mengganti dengan mata hati semakin kenal Allah dan Rasulnya. Tapi apa yang Anda lakukan? Kerinduan Anda sudah cukup. Bapak penanya yang baik, doakan kami. Ya. Doakan yang mata-matanya melek benar nih, semoga benar mata bermanfaat, tidak digunakan melihat yang haram. Jangan sampai giliran matanya sudah tidak bisa melihat, akhirnya menyesal. Tapi penyesalan Anda itu berarti, penyesalan Anda ini menunjukkan bahwasanya Anda memang rindu secara sesungguhnya. Sesuai dengan penyesalan Anda, inilah Allah akan kasih pahala. Anda punya pahala seperti orang lain baca Quran utuh. Dan ulang-ulang yang sudah Anda hafal, Masya Allah. Sambil Anda sebagai marbot, sambil Anda nyapu, Anda ulang-ulang Quran yang sudah Anda hafal. Anda bersihkan, Masya Allah. Dan kerjaan Anda sendiri sudah sebuah kemuliaan, pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Anda termasuk golongan yang rajulun yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, itu orang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Anda ngurusi masjid, Masya Allah. Kemana-mana pun Anda ingat masjid. Semoga Allah muliakan, semoga menggolongkan Anda dan semuanya golongan orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah di saat tidak ada lagi perlindungan nanti di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab.